Gus Dur ini orangnya persisten. Saya bilang, Gus sudahlah damai aja lah dulu sama nanti kita konsolidasi baru kita lawan lagi. Enggak, saya lawan, saya benar kok gitu. Jadi, Iya betul. Pak Mahfud ada cerita soal itu, Pak. Gimana? Iya sama. Jadi ketika sudah mau diturunkan itu kan lalu saya, Pak Alwi sama Khofifah diutus oleh Gus Dur ketemu Hamzah Has sebagai ketua umum P3. P3. Lalu bertemulah kami bersama Pak Taufik Kemas, Hamzah Has, Akbar Tanjung, didampingi oleh sekjen masing-masing. Oke. Kita, Pak, ini Gus Dur kan tidak ada salahnya, kenapa mau diberhentikan? Singkatnya terjadilah kesepakatan. Pak Taufik Kemas, ya udahlah Mas Dur nggak usah turun. Tapi besok kebijakannya diubah, menterinya dilomba, dan kami yang mengusulkan menteri, jangan Gus Dur milih sendiri gitu. Jadi nego lah kira-kira gitu, Pak, Kami ya? kan partai punya tokoh, masa ngambil sendiri yang bukan tokoh gitu, yang bukan tokoh partai diambil sendiri. Pak Luhut duduk ketawa. Saya sampaikan ke Gus Dur, nggak bisa, ini soal konstitusi, saya lebih baik jatuh, kata Gus Dur, daripada saya didikte oleh partai-partai. Itu Gus Dur. Jadi keteguhannya pada konstitusi itu Keteguhannya betul-betul Gus Dur. ditunjukkan. Saya menghadap dia bersama Hilal Hamdi di brak meja itu. Saya lebih baik dan jadi presiden kalau saya mau didikte oleh partai. Konstitusi mengatakan ini sistem presidensial, artinya saya, kata Gus Dur. Ya jatuh, di urut-urutannya jatuh aja. Nggak mau kompromi. Itu dia. Sangat ini ya. Ingatannya juga kuat. Kan waktu saya jadi Menhan itu ada kerusuhan di Aceh ya. Pemberontakan gerakan Aceh Merdeka. Gerakan Aceh Merdeka, ya. Masif sekali. Mau berontak minta merdeka apalah. Wah ini gimana nih keamanan kan. Saya telepon Gus Dur. Gus Dur waktu itu sedang Singapura. Gus ini di Aceh gawat ini. Apa? Ada demo besar-besaran Gus. Ribuan orang mengepung Masjid Baitur Rahman minta Gus Dur turun gitu. Apa katanya. Udah ini telepon orang ini aja. Yang mengagumkan bagi saya itu bukan soal dia meremehkan demo itu. Hafal nomor telepon, dia kan enggak bisa ngelihat. Ini namanya ini namanya hafal luar kepala dia. Pak Mahfud menyaksikan itu. Loh, saya yang nerima. Sehingga saya telepon orang-orang tuh di Aceh gimana? Hafal dia nomor teleponnya. Orang-orang itu kalau tentara sih saya bisa cari nomornya, kalau pejabat cari. Orang-orang tokoh masyarakat Aceh. Ini nomor teleponnya. Yang pegang teleponnya ini, hafal dia banyak sekali. Nah itu kata ini. Ingatannya sangat kuat Gus Dur itu. Nah sekarang tentang apa namanya, kan menterinya Gus Dur ada banyak ya Pak Luhut ya, Pak Mahfud ya. Jadi, tapi pertanyaan saya, apa yang membuat Pak Mahfud dan Pak Luhut itu menjadi berteman, menjadi bersahabat Pak? Apakah punya pemahaman visi yang sama terhadap Gus Dur sehingga dua-duanya bisa kompak dan bisa berhubungan sampai sekarang? Apa Pak yang kira-kira? Kami tidak pernah berjanji ya dengan Pak Luhut bahwa kami akan bersatu, akan kompak gitu. Tapi Gus Dur punya daya panggil mempersatukan saya kira. Karena idenya yang selalu dilontarkan itu selalu nilai rasional yang ditunjukkan itu dan berani. Pak Luhut tentara soalnya kan, lihat orang berani kayak gini kan senang. Saya orang Madura senang juga. Iya. Jadi sering ketemu. Ya? Tetapi yang sebenarnya lebih akrab lagi saya dengan Pak Luhut itu sesudah Gus Dur jatuh. Nah, orang baru jatuh kan kesepian ya. Nah, yang sering ketemu nemeni Gus Dur itu saya dan Pak Luhut ke rumah Pak Luhut. Sementara yang lain mungkin udah mulai meninggalkan gitu. Banyak yang meninggalkan. Banyak meninggalkan. Dari Pak Luhut ini bukan karena Pak Luhut diperhatikan betul tuh keluarga Gus Dur. Ya Bu Sinta. Bahkan ajudannya tuh Sulaiman ikut enggak ikut ya. Oh Mas Sulaiman yang membawa keretanya Gus Dur itu. Begitu Gus Dur meninggal. Oh ya, ikut jadi Pak Luhut. pegawainya Pak Luhut sampai sekarang. Oh ya. Enggak merhatikan ijazah apa, pokoknya mau kerja sama Mas Sulaiman ikut saya Pak, ingat saya Pak. Ingat kan? Yang selalu membawa kursi ke ininya Gus Dur. Ya sangat kepada keluarga Gus Dur lah. Kalau saya cerita ke Pak Luhut ya terima kasih kita dibesarkan oleh Gus Dur ya gitu ceritanya. Saya juga sama kan, diangkat secara tiba-tiba dan dengan tulus tanpa nego-nego uang, tanpa apa gitu langsung ditunjuk pokoknya kamu di situ gitu. Ketika ditanya saya tugas apa Gus? Loh, saya juga enggak tahu kata Gus Dur. Saya tidak enggak tahu. Kamu kan profesor, masa tanya ke saya katanya. Loh Gus, saya enggak punya pengalaman di sini. Loh saya juga jadi presiden enggak punya pengalaman. ketika itu jadul langsung ngetop gitu aja kok repot gitu Pak ya. Iya Pak Luhut ya. Jadi Pak Luhut ada tawaran untuk meninggalkan Gus Dur ya, juga? ada ya Gimana, sama Pak? seperti Pak Mahfud, tapi saya bilang ya sama yang bersangkutan saya bilang yang ngangkat saya kan Gus Dur gitu. Iya. Dan yang naikin pangkat saya Gus Dur. Lah yang beri kesempatan saya ini semua jadi terhormat kan Gus Dur. Masa
nanti saya tulis di buku saya kok itu. Kapalnya ini mau karam begini, saya loncat dari kapalnya. Nanti orang bilang apa sama anak cucu saya? Kakekmu tuh nggak tahu budi, nggak tahu kesetiaan, taunya mau enak aja gitu. Jadi saya bilang saya enggak akan meninggalkan Gus Dur. Biarlah sama-sama karam, nggak apa-apa lah gitu. Pak Luhut bilang gitu. Ya, terus ini yang senior saya juga. Dia bilang, tapi Hud begini, saya bilang, nggak apa-apalah Bang, saya bilang, ya kalau karam, tapi saya bayangin Bang, nanti orang-orang bilang ke anak cucu saya, kakek kamu tuh rumahnya pengkhianat itu, hanya tahu mau enak aja gitu, kan nggak bagus gitu. Dan saya kan prajurit Kopassus, jadi masa saya keadaan yang begini saya tinggalkan atasan saya, kan sampai hari ini atasan saya masih. Kan baru dia diturunkan besoknya. Ya. Jadi sebenarnya seperti ini pembelajaran saya terus terang sedih. Beliau turunkan karena saya pikir apa sih salahnya gitu, karena proses diturunkan itu kayak Pak Mahfud juga suka ketemu, saya juga bicara dan juga bujuk Gus Dur supaya mau kompromi lah sama DPR itu gitu. Apa itu taman kanak-kanak Pak Luhut, pokoknya enggak, saya enggak mau, saya presiden gitu. Enggak mau. Kita lawan gitu loh. Lawan. Wah, saya bilang sih, janganlah Gus gitu. Ya, tapi ya itulah cerita. Berani meninggalkan gelanggang, sungguh pun konstitusi, lebih mengamankan konstitusi, Pak ya. Ya, akhirnya beliau turun ya, tapi saya tetap setia pada ya Gus Dur sebagai bekas atasan saya setelah itu. Saya pikir, kan si Sulaiman itu kan yang megang tasnya Gus Dur segala macam. Betul, yang dampingi, yang dorong. Jadi kan saya tanya Sulaiman. Ya kan saya tanya sama Man, Gus Dur ada uangnya nggak ada? Pak Menteri nggak ada lagi uangnya, tinggal 20 juta atau berapa gitu. Jadi gimana? Ya nggak ada gitu loh. Luar biasa. Jadi orang bilang apa Gus Dur, ya mungkin ada orang ngasih dia duit, tapi dia nggak tahu dia kasih karena betul itu. Saya kira ada ngasih duit, tapi dia bilang, Pak Luhut, ini kan yang datang ke saya banyak nih kiai-kiai kampung. Lah itu kan kalau di budaya kami kan mesti disangonin pulang gitu. Ya, situlah saya tahu budaya ini kan budaya ini. Betul. Budaya dalam konteks jangan dilihat dari sisi negatif, bisa aja dilihat sisi negatif. Tapi saya pikir budaya kebersamaan yang dikasih juga enggak ya banyak-banyak ya memang ya budayanya aja. Ongkos pulang dari kiai-kiai kampung. Bisyarah namanya Pak itu Pak. Kalau di NU namanya bisyarah. Bisyarah. Kalau ketemu ngasih gitu. Iya, jadi dia bilang ini budaya di Pak Luhut. Makanya kalau saya pergi ke NU kemana-mana ya saya selalu begitu, selalu. Makanya saya ketangkap juga waktu Madura. Padahal saya ngasih sama almarhum. Yang ada videonya itu ya? Ya. Dia di Bangkalan ya? Bangkalan. Padahal nggak ada maksud apa-apa, terus saya sampai dipanggil Bawaslu gara-gara itu. Aduh. Tapi saya ketawa aja, udahlah niatnya. Jadi Pak, judul segmen kita bicara ini tentang Gus Dur ini adalah persahabatan dan kesetiakawanan yang dipertemukan dan dibangun melalui perkenalan dengan Gus Dur. Jadi Gus Dur yang mempersatukan Mahfud MD dan Luhut Binsar Panjaitan. Kita lanjut Pak, yang lain berikutnya. Pak Mahfud silakan berikutnya Pak. Gus Dur tadi udah ya? Saya ngambil terdekat. Ya. Telo. Pak Luhut tahu Telo enggak Pak Luhut? Tahu lah. Tentang Pak ya. Telo ini. Gimana Pak? Ya, Telo ini punya kesan yang bagus. Iya. Dengan saya Pak Luhut dan Gus Dur. Jadi saya kalau ketemu Gus Dur itu di rumah Pak Luhut, pasti digorengkan telo yang sangat gurih, singkong bersama goreng pisang yang tidak penyek gitu tapi agak renyah sedikit gitu ya, renyah dan enak sekali. Setiap saya ke sana ini telo dan pisang goreng ini di rumah Pak Luhut. Jadi sajian utama ketika berkunjung ya. Sampai hari ini tuh sampai hari ini Pak. Sampai hari ini 2 hari lalu ya. Terakhir Bapak ke tempat beliau Pak? 3 hari lalu. 3 hari lalu. Saya ke sana. Jadi saya memang musim-musim politik sejak Pilpres itu saya kirim pesan ke Pak Luhut. Pak Luhut saya kangen ingin ketemu tapi nunggu dulu ya habis pelantikan presiden ya. Nanti dikira saya mau ngomong apa, mau lobby apa gitu. Nah, Pak Luhut menjawab, apa urusan politik udah kesini aja.
Kita ini kan kawan, nggak ada tuh. Tapi saya Orang mau nggak curiga biarin aja curiga gitu. Saya Ini nggak datang. persahabatan Baru kok ya. 3 hari lalu saya datang ke Pak Oke, Luhut. oke. Iya, ini telo. Nah ini tuh, ini Sama- apa yang tunjukin sa- tele? Coba sa- masukin. sama goreng Ini kira-kira pisang. seperti ini nggak bayangannya nih? Nggak Pak, beda ya? Wah, lebih bagus tempat Pak Luhut. Wah, tapi jenisnya ini cuma lebih laut Pak Luhut. Jadi begini, yang saya tanya ke Pak Luhut, Gus Dur juga tanya, kok enak sekali nih Pak Luhut, siapa? Oh, jadi sejak zaman Gus Dur memang Zaman udah Gus suka? Dur, di zaman Gus Dur. Oh, oke. Si Sajian Utama, Muslim Abdul Rahman ya. Ya. Kalau kami kumpul tuh Wah, Gus itu Dur, sama saya, Muslim Muslim Abdul lagi. Rahman, Muslim Abdul Rahman, almarhum. Yeni gitu. Iya. Dan kadang-kala ada beberapa tambahan, tapi itu yang pokok kalau ketemu gitu. Dikasih ini, kok enak Pak Luhut? Iya ini anu Pak, Gus, pembantu saya yang masak. Sudah 30 tahun lebih ikut saya ketika Pak, Waktu itu, saya jadi dandem di mana Pak? Ya, di, saya masih di daerah di Jawa ya, Timur ya. gitu. Ini ikut saya dan udah kalau masak gini kerasan di sini saya juga masakannya cocok dan kalau masakan gini dia yang selalu buat. Pembantu Pak Luhut. Nah itu namanya apa? Mbak Sur. Mbak Sur. Mbak Sur, Tahu nggak, oke. Mas Mbak Sur ini? Iya, gimana ceritanya Pak? Berita kemarin ya ketika Pak Luhut jadi Marinvest, saya Menko Polhukam kan Iya. itu dimuat berita pelepasan Mbak Sur sebagai pembantu Pak Luhut. Pelepasan. Dilepas resmi oleh keluarganya, anak-anaknya Pak Luhut cium tangan semua. Setelah berapa tahun Pak? Ya, Tahun 34 tahun lah ya. Oh, ya. Tahun 2022. Dilepas. Waktu dengan Pak Luhut, Luar dengan biasa. Gus Dur itu baru diberhentikan, 2000 itu baru sekian belas tahun kali ya. Nah sekarang udah 37 tahun. Dilepas oleh keluarganya Pak Pak Luhut. Luhut. Dan anak-anaknya Pak Luhut cium tangan mengucapkan terima kasih. Orang ini mengabdi kepada saya. Gitu sementara keluarganya sendiri sudah lama menunggu dia pensiun oleh Pak Luhut. Dan dinaikkan haji. Pak Luhut orang Kristen tapi dia disuruh Luar naik haji, Pak biasa. Luhut. Naik Itu. haji Pak berarti. Ya. Dia naik haji kan Pak? Haji, Iya. haji. Mbak Sur. Nah, itu namanya Mbak Sur yang masak gini nih. Iya, iya. Dan itu si Sulaiman suka telepon kalau Gus mau datang. Dia bilang, Pak Luhut, Gus Dur tanya, ada pisang gorengnya nggak sama singkongnya? singkongnya. Gitu. Udah beres, man, tenang aja gitu. Jadi Gus Dur ya suka ini, tapi juga suka makan enak juga. Makanya gulanya terus. Segala macam makan Pak ya. Itu juga jadi masalah. pembukanya. Ya ini suka marah ngingatin saya tuh. Iya. Pak jangan bikin yang enak-enak tuh makan Gus Dur. Nah ya sudahlah. Ya Gus Dur sama Mas Muslim almarhum ya sama Pak Mahfud lah Iya. kita. Iya. Sama Mas Muslim. Tapi begini juga ini yang ya agak mengharukan, agak membanggakan juga. Sesudah saya jadi menteri berhenti kan, saya ikut PKB. Iya. Saya ikut PKB itu kan harus berhenti sebagai PNS, pegawai negeri sipil. Seharusnya kan karena Gus Dur minta saya, ya saya minta pensiun dini, lalu saya ikut Oke. Gus Dur. Nah Pak Luhut tuh tanya, tiap minggu saya akan dari Jogja Jakarta. Pak Luhut tanya, Pak Mahfud, kamu gimana biayanya? Luar biasa. Lah iya Pak, saya kan masih ngajar meskipun bukan PNS kan guru besar tuh masih ngajar kemana? Masih cukup Pak dan saya punya gaji yang cukup. Enggak cukup kamu. Tiap bulan saya dikirimi uang sama dia. Luar biasa. Ini untuk tiket ke Jakarta dan untuk biaya pulsa telepon. Ini Temennya Gus ini Dur. bukan sekedar bestie nih kalau udah Iya, begini. iya, nih. Pak. Ini apa Luhut ya? Temennya Ini Gus jadi Dur. buka Gus Dur. semua lah. Enggak, ini penting. Ini waktunya dibuka justru Pak. Itu tahun Ini waktu- 2001 sampai dengan 2004. Jadi Pak Mahfud waktu itu menaungi Pak Gus Dur kemana-mana ya. Iya. Dan karena Pak Luhut, saya konsolidasi Pak Luhut habis itu partai. jadi pengusaha kalau nggak salah Pak ya. Pak Luhut Luhut pengusaha. pengusaha, Sudah oke. mulai tumbuh usahanya, jadi Baik. uangnya agak banyak dikasih ke saya. Saya tahu lah Pak Mahfud tuh enggak ada uangnya ini katanya. Dikasih tiket tiap minggu saya pulang pergi Jakarta. Sama pulsa telepon. HP waktu itu belum ada kayak sekarang, belum smartphone. Waktu itu HP biasa yang SMS lah Jadul, ya. jadul. Pak Luhut apa yang menyebabkan Bapak cinta Ntar banget? dulu, ntar sama- dulu. Oh, belum. Silakan Pak, lanjut dulu Pak Mahfud. Saya berhenti Saya mau tahun- nanya itu nanti ke Pak Luhut. Tahun 2004. Hmm. Saya jadi anggota DPR. Saya telepon Pak Luhut, saya sekarang anggota DPR. Ya. Menurut undang-undang saya tidak boleh menerima uang di luar gaji, termasuk dari Pak Luhut. Lu mengapa katanya? Saya kan tidak urusan suap menyuap katanya Pak Luhut. Ini teman. Mengapa? Nggak bisa, ini undang-undangnya. Berhenti waktu itu ngasih. Tapi tahun 2006, 2 tahun sudah saya jadi anggota DPR, Pak Luhut telepon, Pak Mahfud, kamu tuh kok saya lihat kamu sering kemana-mana, ke Medan, ke Makassar, kemana, uangnya dari mana? Kamu anggota DPR gajinya kan sedikit katanya. Lah iya Pak, saya ngajarkan dikasih tiket Pak. Wah itu enggak cukup itu.
Saya tahu di DPR tuh banyak orang main uang, kamu sendiri yang nggak mau katanya. Saya mau bantu kan, nggak bisa Pak, saya bilang. Nggak boleh, ini undang-undangnya. Terus gimana caranya saya bantu kamu? Lah kalau saya bekerja resmi di perusahaan, mesti saya bisa dapat Kata Pak gaji. Mahfud. Iya, terus Pak Luhut membentuk perusahaan namanya PT Bangun Bejana ya. Waduh, luar biasa. Saya jadi komisarisnya. Dibuat perusahaan supaya Pak Mahfud tidak menyalahi Entah itu. membuat, entah membeli perusahaan orang, tapi saya diangkat komisaris, Pak Luhut Demi ngangkat bestinya sebagai- dapat bisa diberikan Agar uang saya bulanan. bisa diberi Luar bantuan. biasa. Itu bulan November tahun 2006. Oh, masih ingat Pak? Masih ingat saya, masih ingat. Masih ada akta notarisnya. Sudah diantar akta notaris, saya komisaris utama. Ya saya tiap bulan rapat lah, karena kerja kan. Dan yang nganteri uang kepada saya atau ngirim lewat bank itu si Mbak Uli. Yang sekarang Uli ketua putrinya beliau. Kartika Persit ya, ketua istri Iya, saat ini Mbak Uli. istrinya makanya- Pak Maruli. Iya, Istrinya iya, Pak iya, Maruli. iya, iya, Itu iya, yang Pak Mahfud uangnya sudah ditransfer. Pak Mahfud, Wah, ayo luar makan biasa. bersama nih gajinya gitu. Tiap Jadi bulan. Pak Luhut dan anak-anaknya berarti yang melakukan Ya. sampai yang care. Iya Pak. Lalu begini, kalau rapat kan biasa ceplas tuh. Kamu jangan main-main ya. Pak Mahfud nih, saudara saya, gajinya jangan sampai telat gitu. Diingatkan gitu Pak Luhut. Pak Luhut ini bukan sekedar persahabatan, Pak. Ini bukan sekedar pertemanan. Ini Satu asli. lagi. Nah, apa lagi, Pak? Sesudah. Saya nunggu Pak Luhut nanti menjelaskan. Iya, nanti itu jelas. kenapa begitu cintanya ke Pak Mahfud? Ya. Sesudah itu kan saya jadi ketua MK. Ya. Saya telepon Pak Luhut, Pak. Sekarang saya tidak boleh menerima uang meskipun saya di perusahaan tidak boleh kalau hakim MK. Kalau Udah DPR jadi hakim boleh. MK ya? Ya. Saya mengundurkan diri dari perusahaan Bapak. Nggak bisa, kata Pak Luhut. Saya kan tidak ada perkara di MK, urusannya di MK Luar katanya. biasa. Pokoknya terus. Tapi pada akhirnya saya tetap mengundurkan diri. Nah sejak itu saya berhenti dari bantuan-bantuan Pak Luhut secara langsung kayak gitu. Karena saya disiplin aturan, saya tidak boleh nerima. Kalau saya nerima diam-diam kan gampang kan. Datang aja ke Pak Luhut kan. Iya. Tapi saya aturannya tidak boleh kok gitu. Jadi, Nah. ya. Jadi Pak Luhut, terlepas bahwa Pak Mahfud itu miskin, Pak, gitu tadi maksud saya. Cukup lah, ada Bantuannya miskin. ini agak berlebihan, Pak. Apa yang mendorong Pak Iya. Luhut sampai sebegitunya memperhatikan sahabat sejati ini? Sebenarnya ya Pak Mahfud memang, ya gimana, Gus Dur itu sama Pak Mahfud kan sayang banget gitu. Dan saya merasa kami sering bersama-sama juga dengan Gus Dur ya saya waktu itu perusahaan saya kan bagus banget ya. Ya, setelah Bapak Dani ya, jadi bisnis berhenti. ya. Jadi ya wong saya nggak miskin juga kalau ngasih duit segitu dalam hati saya. Kalau ya bagi-bagi aja. Jadi saya selalu bilang sama anak-anak saya juga, kita tuh kalau bisa berbagi bahagia dengan orang lain. Jadi jangan kita mau nikmatin sendiri. Ya yang saya kasih sama Pak Mahfud juga apa sih, nggak ada nilainya juga sih, kecil menurut saya ya. Ya, Walaupun yang dibantu sangat merasa ya, terbantu. ya, tapi kami jadi teman aja, jadi gimana ya? Ya, nggak selalu juga kita sama pikirannya. Ya. Ya, istri saya juga senang sama keluarganya Pak Mahfud. Ya, saya cerita, bantuin aja Pak kalau bisa gitu. Ya, terus saya punya prinsip sih, bantu orang kenapa sih kalau kita juga nggak rugi. Ya. Dan kalau bisa, dan kalau kita mampu. Karena saya selalu bilang sama teman-teman saya, doa terbaik itu buat baik. Ya. Ya nggak usah kita berdoa banyak-banyak ke gereja begini, tapi kelakuan kita nggak benar, nggak bantu orang buat apa? Jadi saya selalu, itu prinsip buat saya. Jadi saya bilang kalau saya bisa, apalagi saya dikasih, ini kan rezeki yang dikasih ini semua kan bukan maunya kita. Maunya Tuhan itu, maunya alam ini kan. Lah, saya malah bantu Pak Mahfud, bantu teman-teman itu malah tambah banyak uang saya. Oh, luar Jadi biasa. saya nggak merasa Jadi ada. berkah itu istilahnya Pak ya. Ya, bantuannya jadi menjadi saya berkah. pikir apa poinnya, saya nggak pernah merasa dan saya nggak ingat itu. Saya nggak pernah ingat juga saya bantu-bantu Pak Mahfud. Ada kalau Pak Mahfud itu cerita, ya Pak Luhut saya ini kantor mau sewa gini-gini gitu. Ya. Jadi sewakan kantor Yang di sini. kantor kita ini. Terus saya baru bilang, tahu saya Pak. Iya, Ya, kantor bagus itu. Kantor Pak. bagus itu dari Terus Pak waktu Luhut. itu saya tanya berapa, beres Pak Mahfud, tenang aja nanti kita sewain lah, gampang gitu. Tapi saya nggak pernah ada sama Pak Mahfud ya nggak pernah. Ya. Ya kita berteman aja sama, dan itu saya kira saya bukan dengan Pak Mahfud aja, ada teman-teman lain yang saya bisa Yang lain bantu. juga Pak ya. Ya kadang-kadang banyak kan yang kita tuh kadang-kadang nggak bersyukur ya, bahwa kita tuh dikasih sehat, Betul. dikasih rezeki banyak.
Mbok sharing gitu sama orang lain yang susah. Kan banyak teman kita yang susah. Iya ya. Ya, Waktu jadi- itu ya Pak, itu para jenderal-jenderal pensiunan yang Senior-seniornya setengah Pak nganggur Mahfud, itu Pak Luhut. kerja di mata Pak Luhut lah, dikasih uang Pak Luhut. Kan pensiunan tentara pensiunnya kecil kan, jadi mereka Presiden tentara tuh jalan tuh kan cuma 4 juta. Iya. Oh, ya, Pak Luhut kurang dikasih 4 juta. Jadi ya dikasih ya dipasang sebagai komisaris ini swasta ya, bukan komisaris itu. Iya. Perusahaannya Pak Luhut. Oke Pak, kita lanjut Pak. Ini asik betul ini. ada dua lagi Pak Mahfud, silakan Pak. Pak Luhut boleh. Bantu, Pak. Beda tetapi kompak. Kira-kira begini maksudnya nih Pak. Pak Luhut itu kan backgroundnya militer, Pak ya. Pak Mahfud sipil. Ya. Lalu secara kultur juga apa namanya Batak Protestan, ini Madura santri. Apa namanya Pak Luhut orangnya tegas, ya, komando gitu ya. Pak Mahfud itu besar di iklim akademik yang bisa berbeda pendapat apapun. Kenapa bisa ketemu kimiawinya, Pak? Di titik mana itu bisa ketemu? Beda tetapi jadi kompak. Itu perlu Pak, perlu ada inspirasi yang perlu kita dapatkan. Siapa, Pak Mahfud atau Pak Luhut dulu? Iya. Pak Mahfud. Ya itu karena kami punya idealisme yang sama tentang Indonesia itu. Idealisme yang sama tentang Yang Indonesia. dibangun oleh Gus Dur tuh. Kita Oke, harus lagi-lagi balik kepada tokoh ya, yang sama kita dimiliki. harus jaga Indonesia ini. Oke. Kita tidak boleh mengambil sesuatu dari Indonesia secara berlebihan, tapi kita harus memberi banyak ke Indonesia karena Indonesia ini sudah memberi berkah kepada kita. Sehingga dia arahannya Gus Dur itu jaga Indonesia sebagai negara Pancasila yang penuh toleran, kebersatuan, dan terus berjuang tegakkan hukum, berantas korupsi. Itu yang selalu dikatakan oleh Gus Dur. Kami bertemu di situ Jadi sebenarnya. penting memang figur Dengan- yang satu untuk sama-sama Oh, memberikan iya. nilai Pak ya. Iya, jadi Punya- kami selalu punya kalau ini yang ada sama. masalah-masalah yang di luar ribut, kadang-kala kami bertiga ngobrol, ini masalahnya apa? Dan gitu kan. Iya. Lalu terus kami berteman di situ. Meskipun tentu kalau yang terakhir di kabinet Pak Jokowi, saya tandem dengan Pak dalam banyak hal tandem. Dengan Ketemu Pak lah Luhut. apa yang Menko Polhukam dan Menko Marves. iya, saya sering rapat di rumah Pak Luhut. Iya. Di kantor Pak Luhut sering rapat tempat Polhukam. lebih mudah saya dengan Menko yang ini. Saya telepon, saya ke sana gitu. Karena ada kadangkala masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh satu Menko. Pernah suatu saat, ya, saya nangkap 2 kapal penyelundup minyak dari Iran dan dari Panama. Tangkap sudah oleh Bakamla, ada bukti pelemparan minyak kotor, perusakan lingkungan, ada senjata api di dalam, Iya. tangkap oleh Bakamla. Nah tiba-tiba nih kan laut ini diurus oleh banyak institusi, ada Polairut, polisi, ada angkatan laut, ada bea cukai, Ada perhubungan, iya, ada betul. KKP, Ada semuanya banyak sekali. ngurus. Betul. Nah ketika ini ditangkap, gitu, ternyata tidak kompak. Ada yang bilang ini pelanggaran pidana, ada tidak. Waktunya sudah hampir habis. Ketika rapat dengan, ya Pak pelanggaran pidana, tapi nggak jalan kan. Masing-masing ketika perhubungan jalan, bea cukai nggak mau. Iya. Ketika ini jalan, ini nggak mau. Akhirnya saya rapat Pak Luhut, ini soal laut. Ini sulit sekali nih, orang sudah menyelundup gitu, nggak boleh ditangkap loh. Oleh siapa katanya? Ini semuanya ini nggak ada yang lingkungan hidup bilang ini bukan pencemaran lingkungan hidup katanya. Belum diteliti di laboratorium. Polisi bilang itu bukan senjata api ilegal karena kapal memang boleh bawa senjata api. Itu bukan macam-macam lah, bukan semua gitu. Akhirnya udah rapat ke tempat saya, Pak Luhut, kumpulkan semua angkatan laut, Polri, perhubungan. Pak Luhut hadir di tempat Bapak. Lalu hadir, saya cerita ini harus ditangkap. Pak Luhut bilang, kamu jangan macam-macam ya kepada Republik ini. Tangkap sesuai dengan kebijakan Menko Polhukam. Tangkap. Kalau enggak, Kalau tandem. bukan karena tandem pertemanan itu Iya, menjadi- akhirnya masuk dihukum penjara orangnya. Dihukum penjara, dua nakoda kapal ini dihukum. Didenda sekian miliar, tapi kemudian Menteri Luar Negeri yang datang minta maaf, udah dipulangkan, semua denda kami bayar, penjaranya dianggap selesai pulang. Gitu. Pak Luhut ada cerita tentang itu Pak? Tentang bagaimana menjadi mitranya Pak Mahfud di pemerintahan, bagaimana saling backup, saling support? Ya, saya lihat idealisme Pak Mahfud ya memang bagus, orang yang lurus, yang ingin berbuat bagus buat Republik, ya kenapa tidak gitu. Iya. Ya, saya kan pernah Menko Polhukam juga, Betul. jadi saya rasakan gimana pekerjaan di situ. Jadi kami suka telepon-teleponan.
ya menyelesaikan banyak masalah. Karena Republik ini kan banyak sekali masalahnya. Ya. Orang gampang kritik, tapi kalau dari dalam juga kadang-kadang berhenti sendiri juga. Nggak jalan-jalan. Oh kayak gini toh gitu ya. Kalau kebagian diam juga. Jadi Tapi soal hukum Pak Luhut ikut saya terus. Oke. Jadi beberapa kali masalah di kantornya itu perdebatan masalah hukum. Misalnya soal sawit, soal macam-macam lah. Kan biasanya kalau sedang ketemu dipanggil KPK, Polri, Kejaksaan, Perhubungan, semua menteri dipanggil. Lalu ada konsep begini, gimana nih Pak Mahfud hukumnya? Padahal sudah ada keputusan. Pak itu salah loh. Ini yang ini boleh terus, ini soal sawit, tapi yang ini harus terus nih proses hukum. Diskusi berdua dengan Pak Luhut. Enggak, di depan Oh, di forum. depan orang, Pak oke. Luhut bilang, ini Menko Polhukam sudah bilang gitu, laksanakan. Selesai. Oh. Jadi kalau hukum itu Pak Mahfud, beliau bilang di depan sidang itu. Kita yang di luar itu nggak tahu itu ternyata seperti itu di dalam Iya. pemerintahan. Bahwa masing-masing punya tugas, tapi ada hal-hal karena kedekatan Bapak sama prinsip sehingga memudahkan pekerjaan. ya banyak. Banyak. Ya, Soal Bisa hubungan apa- luar apa yang negeri lain? ya banyak. banyak. Soal Laut Cina Selatan, apa kami rapat malam dengan Pak Luhut. Kalau Pak Luhut merasa pernah kasus seperti itu juga misalnya Bapak Ya merasa banyak terbantu? dengan Pak Mahfud saya kira banyak sekali. Itu kan mengenai fair flight information, Ya, oke. mengenai ekstradisi, mengenai DCA. Fair yang Singapura berarti, Pak, ya? Saya selalu karena saya masalah hukum itu sangat hati-hati. Jadi kita mesti tanya ahlinya. Ya. Ya ahlinya Pak Mahfud, ada di kantor saya Pak Lambok, tanya dia, ini gimana sih sejarahnya undang-undang begini-gini. Tapi officially kan Pak Mahfud, ya saya undang Pak Mahfud. Ya, seperti kelapa sawit yang dicerita Pak Mahfud. Ya. Itu sampai sekarang oleh Presiden Prabowo kan dipakai jadi landasan untuk mengambil Oh, langkah-langkah. oke. Ya, Oke, Ya, yang pendapatan lain yang bisa ya, dihasilkan dari ya. situ, Pak ya. Sekarang bicara Karena perekonomian efisiensi, negara, bicara apa itu semua sekarang menjadi polisinya Presiden Prabowo, dan menurut saya sih ya sangat benar. Kita harus membangun ekosistem yang bersih, tidak bisa hanya pakai slogan-slogan aja. Fakta integritas itu tidak main itu. Jadi kita bangunlah ekosistemnya supaya orang nggak bisa korupsi atau terkurangin untuk korupsi itu. Ya seperti e-katalog, seperti Simbara, kelapa sawit, Simbara, nikel dan seterusnya. Dan sekarang kita bikin government teknologi. Sebenarnya pada dasarnya itu bagaimana kita mau nggak gitu. Nah saya banyak bekerja dengan Pak Mahfud untuk itu. Ya tapi kalau kita mau nyari salah orang ya banyak aja. Ya, nanti kau di sorga aja kalau nggak mau cari salah lagi. Jadi ya sudah kita harus bisa memilah-milahkan lah dengan Ya. arif mana yang yang ini memang keterlaluan gitu. Karena kalau kita urut ke belakang ya banyak salah kita juga, otonomi daerah misalnya itu kan juga banyak menimbulkan masalah waktu Ya, itu. ya. Jadi kebebasan yang berlebihan di bawah, mereka bikin peraturan yang satu sama lain tumpang tindih. Sekarang mulai tertib, peraturan-peraturan itu tumpang tindih. Tumpang tindih sebelumnya. Jadi kita harus harmonisasi lagi tuh. Dan itu memerlukan keberanian juga untuk membuat keputusan-keputusan itu. Keberanian Pak ya, tidak semata-mata kecermatan Ya, tapi keberanian ya juga. keberanian, kecermatan juga. Jangan nggak bisa juga kita berani tapi nggak cermat. Jadi itu menurut saya penting. Nah, ya kalau nggak begitu nggak akan selesai-selesai kita. Ya, saya pikir Pak Mahfud jadi tempat saya juga tanya soal hukum. Ya. Benar nggak ini gitu. Ya, di samping kantor saya ada Pak Lambok tadi. Jadi saya kira kalau kita kompak, kita beda pendapat boleh-boleh aja. Ya. Dan itu saya kira suatu hal yang yang umum itu nggak akan perlu dipersoalkan. Ya. Kita kakak beradik aja bisa beda pendapat. Tapi jangan jadi musuhan, jangan jadi dendam. Itu saya kira juga nggak bagus. Ya, Gus Dur itu kan ya segitu juga. Dia mana pernah marah sama orang lama-lama saya lihat. Ya. Tidak pernah itu kalau setahu saya ya. Dia ngomel-ngomel kadang-kadang. selesai gitu Ya udah selesai. Ya kami setelah beliau pensiun ya dia suka marah-marah juga sih kadang-kadang. Kalau kami lagi makan sama Pak Mahfud sama almarhum ya Muslim Abdurrahman. Ya kita banyak juga cerita dongeng-dongeng sana sini. Tapi saya belajar banyak dengan Gus Dur dan ya dengan Pak Mahfud kita berteman. Ya kemarin kita beda di situ ya sudah. Saya Ya. bilang Pak Mahfud telepon Pak Luhut ketemu. Naik sini, urusan apa? Ya, kita kan teman ya. Kemarin kita beda ya sudahlah. Ya, soal beda kan, pernah kan Pak Mahfud dan Pak Luhut itu mungkin tidak dalam satu perahu politik gitu.
Nah, saya dengar pernah cerita waktu itu ketika Pak Luhut di dalam pemerintahan, Pak Mahfud di luar pemerintahan, Pak Luhut datang, menurut cerita yang saya dengar dari Pak Mahfud, menawarkan jabatan penting Menko Polhukam kepada Pak Mahfud. Gimana ceritanya Pak Mahfud? Jadi waktu itu habis Pak Prabowo, saya kan dulu kan pendukung Pak Prabowo, ketua timnya. Ketua timnya, tim sesnya Pak Prabowo. Terpilih kemudian Pak Jokowi. Ya. Nah sesudah itu saya menjalin lagi hubungan Pak Luhut, ini sudah pemilu udah selesai, yuk kita ketemu. Lanjut lagi Ya pertemanan. waktu itu masih bicara ringan-ringan gitu, Pak Mahfud bantulah pemerintahan ini waktu itu. Tapi enggak lah Pak Luhut, saya kan kurang etis. Sudah itu, sudah beliau di dalam KSP itu panggil saya. Itu berarti awal-awal periodenya Pak Awal Jokowi, periode Pak, ya? kira-kira baru 8 bulan gitu 8 ya. bulan Pak Jokowi. Kayaknya Presiden mau mengganti Menko Polhukam. Ketika itu Menko Polhukamnya Pak Tejo Edi. Ya. Untuk lebih efektif. Ini diskusi-diskusi kami, calonnya Pak Mahfud dan Pak Fahrul Rozi. Yang sudah disebut di dalam timnya Pak Luhut yang akan disampaikan ke Presiden Jokowi itu. Saya bilang, Pak Luhut, saya ini kan ketua timnya Pak Prabowo, masa saya ke situ? Enggak lah, sebaiknya yang lain dulu gitu. Ya tentu saya tidak tahu apakah dengan Pak Jokowi sudah dibicarakan waktu itu, tapi biasanya kalau sudah lewat Pak Luhut, lewat Pak Pratikno itu kan A1 itu. Waktu itu kan. Saya bilang, barang jadi sudah itu ya, tinggal menunggu kesediaan Pak Mahfud aja. Saya enggak lah, saya terus. Habis itu Pak Luhut, beberapa saat kamu enggak mau jabatan itu, Pak Luhut, waktu itu ya, yang kemudian jadi Menko-nya Pak Luhut, dari KSP pindah ke sana. Kamu enggak mau jabatan itu, kamu jadi komisaris ya, katanya. Luar biasa. Tawaran lain lagi datang. Saya enggak tahu apa komisaris di tempat Pak Luhut apa di BUMN, tapi beliau powerful saat itu. Kamu jadi komisaris lah, milih kamu jadi komisaris apa? Pak Luhut, saya ini bukan pengusaha, nanti malah saya jadi komisarisnya kacau, katanya. Iya. Jadi komisaris. Pak Mahfud nolak lagi? Iya, nolak waktu itu. Ini sudah zaman Pak Jokowi. Padahal Bapak udah nggak di pemerintahan kan sebenarnya. Kalau Saya di luar menjabat pemerintahan. itu kan nggak secara hukum nggak masalah dong. Lalu waktu Pak Luhut ini yang mungkin banyak orang nggak tahu. Waktu Pak Luhut Menko Polhukam itu digagas lah dibentuknya UKP PIP, Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Negara. Itu yang sekarang jadi BPIP. Itu depan Pak Luhut. Karena dia berpikir Pak Mahfud ini harus kerja gitu. Luar biasa. Tapi saya bilang saya tidak mau di pemerintahan. Jadi gitu cerita lahirnya BPIP, Pak? Iya, Dari kantor itu Menko kantor Polhukam. saya itu sama Pak Mahfud itu. Safi Ma'arif, Mas Magnis Suteno, Yudi Latif, saya di kantor Pak Luhut. Kalau urusan ideologi saya mau. Ya, kita kan lihat P4 dulu. Iya. P4 dulu. Jadi saya bilang Pak Mahfud, kenapa nggak kita usulin ke Gus Dur, ke Pak Jokowi. Ya itulah kan digodok Pak Mahfud, ada Pak Magnis Suseno, Pak Safi Ma'arif. Safi Ma'arif. Yudi Latif, anak muda yang kita tokohkan. Yang Yudi Latif itu sebenarnya Pak Mahfud yang bawa itu. Itu yang hebat. Ini yang hebat Pak, saya bilang. Dengan Pak Taufik Kemas, dengan Bu Mega ini cocok. Waktu itu alasan Pak Mahfud, kalau masuk di eksekutif tidak etis, tapi kalau untuk urusan ideologi Bapak kan, mau. Artinya saya petugas negara, bukan petugas pemerintah. Kan gitu kan, beda kan. Meskipun orang sulit membedakan, bagi saya beda. Ini ideologi itu untuk siapa saja. Jadi embrio BPIP itu di kantor Pak Mahfud ya? Di kantor Pak Luhut. Waktu itu ya? Nah, Pak Luhut pindah ke kantor Merves itu digarap di sana penyelesaiannya. Peraturannya itu saya, Pak Lambo, Pak Luhut, gini. Jadilah UKP PIP itu. Tapi kemudian ketika kita milih Bu Mega usul lebih baik badan namanya. Kalau karena UKP itu presiden berhenti ya berhenti gitu kan. Unit kerja presiden itu harus diganti. Kalau ini harus melembaga, namanya badan gitu. Nah itu sebenarnya lahirnya dari sana, gitu. Ketika ya tentu lalu banyak variasi yang menambahi, tapi inti BPIP itu lahir dari kantor. Dari situ. Luar biasa. Ketika kami mau sama-sama memberi peran terhadap negara itu. Ada cerita tentang itu Pak Luhut? Ya saya kira yang dibilang Pak Mahfud udah betul sekali. Ya gitu ya. Ya kita lihat P4 itu kan bagus sebenarnya. Jadi ya kita coba hidupkan lagi, tapi dalam konteks lebih kontekstual gitu. Dan Besti kebetulan bisa menggarap itu kira-kira gitu ya. Gitu. Terus Yudi Latif waktu itu yang sangat yang paling aktif Yudi Latif. Kalau kita sih mungkin seminggu sekali dipanggil untuk diskusi, yang sehari-harinya Yudi Latif dan Pak Luhut. Karena saya juga dengan Pak Mahfud tuh kita juga sebenarnya yang sama-sama mikirin mengenai undang-undang Cipta Kerja itu. Nah, Omnibus Law di sini Pak. Pak Sofian Jalil sebenarnya. Jadi Pak Sofian Jalil ini
istilah omnibus law ini kita tidak familiar kan. Apa? Terus dia bilang ada di Amerika omnibus law, itu satu undang-undang merangkum berbagai macam undang-undang. Karena kalau satu-satu direvisi, kapan selesainya? Kapan selesainya? Ya. Ya, lalu kemudian dikembangkan. Jadi begini, ingat ya Pak Luhut, saya ingatkan ya. Jadi waktu itu kan Pak Jokowi itu habis dari Tanjung Priok. Dia marah kenapa? Dwelling time. Dwelling time kok ingat. lama sekali, kok sampai 8 hari, 7 hari. Apa tidak bisa 2 hari atau 3 hari? Lalu Pak Darmin Nasution, bisa Pak, kami atur. Ternyata sampai berbulan-bulan tidak bisa. Diskusi di tempat Pak Luhut, apa masalahnya? Masalahnya kalau diselesaikan di Bea Cukai, nanti di ANO belum selesai, di intelijen belum, di kehakiman belum, di KKP belum. Jadi semuanya jadi lama, gitu. Terus gimana kata Pak Luhut? Waktu itu saya ingat yang dipanggil Pak Luhut itu Pak Jimli, saya dan Umar Senwaji. Andrianto Umar Senwaji. Andrianto sana. Ya. Dibuat aja Pak satu pintu undang-undang. Kami usul begitu. Itu omnibus law itu. Bisa kata Pak Luhut. Lebih bisa banyak kok undang-undang. Jadi undang ini dicabut bagiannya, ini bagiannya cabut, jadi satu pintu. Bisa Pak. Nah terus itu bergulir omnibus law itu. Semula untuk laut. Ya, tapi untuk kemudian tadi. untuk cipta kerja seluruhnya berkembang. Ya itulah dengan Pak Mahfud kita dalamin dan kemudian digulirkanlah Undang-Undang Cipta Kerja itu. Dan sebenarnya sekarang kalau mau dibikin omnibus law lagi karena masih banyak, karena Presiden Prabowo ini kan jelas sekarang maunya lebih Banyak kencang yang gitu ya. diperbaiki, Ya, jadi saya juga usulin. Kemarin dia ngomong kan, beliau ngomong di mana di dekat Bogor ini Ya, di Sentul, Pak. Sentul. Iya. Ya kalau saya perlu dekret, saya mau perlu Perpu atau perubahan, saya akan lakukan supaya membawa efisiensi. Itu saya kira kan message yang sangat jelas ya. Dan itu saya pikir ya perlu kita lakukan lagi nanti pendalaman mengenai mana-mana yang tidak harmonis gitu. Karena waktu dibuat zaman Anda misalnya undang-undang ini atau PMK ini memang cocok. Yeah. Tapi zaman sekarang setelah 10 tahun, 15 tahun atau mungkin 20 tahun udah nggak jalan malah menghambat. Ya perlulah diperbaiki, diharmonisasi, dan itu harus ada keberanian. Sepanjang tidak ada konflik of interest. Makanya saya selalu bilang jangan ada orang yang toksit itu. Maksud saya itu. Jadi makanya saya dorong tadi e-katalog. E-katalog ini kan membawa perubahan yang orang nggak banyak sadar loh. Sekarang tuh semua belanja pemerintah sudah 80% sekarang melalui e-katalog. Mana ada yang OTT lagi? Kan tidak ada. Ya. Saya bilang OTT kampungan ada yang marah. Padahal jangan lupa yang membuat e-katalog itu ikut juga dari direktur pencegahan dari KPK. Orang terus main marah aja. Dia masih gaya dulu, senang ada drama-drama penangkapan 50 juta. Ini sekarang menghemat ratusan triliun loh. Penyelamatan negara, Ya. Pak, uang negara. Sekarang itu 40% kita bisa lakukan. Tapi kita masih nemukan kelemahannya. Terus perbaikin. Jadi yang dibangun adalah ekosistemnya. Jadi hukum dengan tadi sistem teknologi yang bagus. Itu sekarang sedang berjalan. Dan saya pikir apa yang disampaikan Presiden Prabowo di Sentul kemarin itu sangat doable. Sangat doable. Jadi negara yang kaya gini, hasilnya itu harus ada dalam negeri kita. Sekarang, mana pernah cadangan devisa kita 151 billion dolar. Sekarang ini kan. Dan ini angka terus akan naik. Pak, ya. Ya bahwa kita masih ada masalah di sana sini, ya pastilah. Jadi kalau kita mau segera, saya kira ya kita semua harus kompak. Makanya kalau kita beda, tadi Pak Mahfud udah bilang, ya kita beda, masa terus-terusan beda. Ya. Masa kita kalau kemarin berseberangan, terus-terusan berseberangan, Presiden Prabowo kan gitu juga, semua kan dirangkul, ditemenin. Tapi jangan dendam. Jangan dendam, itu yang saya lihat kadang-kadang ada teman-teman tuh masih ingat, oh begini, apa sih, emang lu aja yang benar. Coba kamu juga salah, gimana? Kan bisa jadi. Atau semua yang di langit ini ada waktunya, Jal. Ya. Semua ada waktunya. Jadi dulu lu berkuasa, betul. Tapi sekarang waktunya sudah mulai fading away. Saya merasa, saya udah 77 tahun. Saya harus about time. Ya. Jadi kita kadang-kadang yang ini merasa bahwa aku yang bikin kau. Lantas kau harus nurut terus sama aku. Ya, nggak bisa begitu dong. Jangan pernah begitu. Nggak pernah berpikir begitu. Akhirnya kita jadi musuhan. Padahal membangun negara ini nggak bisa musuhan, berkawan. Saya lihat Presiden Prabowo, dia bilang sama saya, dia bilang, Bang, ngapain kita bermusuhan, Bang, gitu. Terangkul aja semua. Dan saya lihat bagus. Dan spirit itu saya pikir yang harus kita
kembangkan di Republik ini. Ya, pertemanan, persahabatan. Kita beda boleh ngomong baik-baik. Saya dengan Pak Mahfud, ya kami beda waktu kemarin Pilpres. Sekarang kita dulu lagi makan goreng pisang, beliau, saya bilang, Pak. Ini contoh yang luar biasa nih Pak. Ya Pak Mahfud kemarin masih mau datang ke rumah saya berapa hari yang lalu lah ya. Dia bilang gini, Pak, urusannya apa? Saya bilang. Ini Pak masih politik, Kau sandain. datang saja, Kalau saya- nggak ada urusan politik, kesini aja. Makan goreng pisang kita masih singkong. Telo udah nunggu gitu Pak ya. Satu lagi Pak di sisa nih. Saya buka aja nih. Semir rambut. Semir rambut. Ini netizen ini Pak mintanya. Biasa julid-julidnya netizen. Jadi apa yang membuat Pak Mahfud dan Pak Luhut itu ya tetap kinclong? On point istilahnya. Pak rambutnya tuh tetap bersih, rapi, iya. hitam itu apa Pak? Saya Semirnya pakai kayak apa? semir dong, pakai semir. Pakai semir Pak. Ya, pakai semir dulu. Saya pakai semir biasanya ya sebulan sekali gitu ya. Oh sebulan sekali? Ya dulu. Nah, sekarang sudah bisa di rumah kan banyak yang dari sampo sekarang. Semir itu bisa pakai sendiri kan. Sambil sampo saya disemir Sambil juga. sampo, ambil ini, nunggu 5 menit, bila sudah hitam lagi. Terus terang, orang itu ada kalau kepalanya itu kalau rambutnya tidak putih, kepalanya botak. Iya, Ya iya, kan? iya. Kalau kepalanya tidak botak, Rambutnya yang putih. iya, ya gitu kan. Nah, saya tidak botak nih sampai sekarang. Iya, Itu iya, Pak iya. Luhut tidak botak. Itu makanya Pak. Tapi rambutnya Iya. putih sebenarnya ini Putih, disemir. Tapi karena semir. Iya, sekarang sering disemir. Pak Luhut enggak? Biar Terus kelihatan semir lah. kinclong. Sebulan sekali atau model Pak Mahfud sambil sampo juga? 3 minggu, 20 hari lah. 25 hari ya. Ada juga tuh bikin tag saya di mana di Instagram saya. Dia bilang, Opung, semir rambutnya, kata. Waduh, diliatin juga rambutku ini. Julid Pak itu namanya netizen. Makanya kita kasih pertanyaan ini. Tapi Ya, menurut mereka pada umumnya Pak Mahfud dan Pak Luhut itu menjaga tampilan Pak, rambut terutama. Saya nggak ada pengaruhnya buat saya. Udahlah, udah begini, udah tua juga, mau diapain juga. Tapi gini Mas, Iya, iya. saya punya kesan dengan Pak Luhut yang sangat mendalam sampai sekarang itu. Ya semuanya tadi yang saya Ya, ceritakan. ini kaitannya dengan pertanyaan saya Pak. Kira-kira Kesan inspirasi mendalam. apa yang didapatkan dari persahabatan yang sangat Iya, baik dan ya, lama ini? saya akan jelaskan itu dari satu pengalaman. Ketika saya jadi ketua MK, saya kan ribut dengan Polri. Ketika kasus cicak buaya. Ketika Cicak Buaya, Bapak jadi ketua Mahkamah Sampai Konstitusi. Ya. pengawal-pengawal dan ajudan saya Cabut. ditarik. Saya sendirian loh, pejabat tinggi negara. Dan itu ring menegangkan satu. Pak waktu itu ya. Kemana-mana tidak ada yang ngawal. Betul. Iya, iya. Polisi ngundurkan diri. Kan kalau menurut undang-undang polisi ngundurkan diri disersi harus dipecat. Tapi tidak dipecat. Mereka ngundurkan diri rame-rame sebagai pengawal saya, sebagai penjaga rumah, penjaga kantor. Pergi 12 orang. Aduh, saya bilang. 12 itu semua pengawalnya berarti Iya, ya. pengawalnya cuma 3 ya. Tapi Ya, perangkatnya yang iya, lain. yang perangkat, yang jaga Iya. pintu, jaga apa gitu. Semua serentak mengundurkan diri ketika saya nyatakan Bibit Chandra Hamzah dan Bibit tidak salah. Tidak salah. Saya jalan kemana sendiri, wah bahaya betul ini. Di kantor teman-teman bilang sekjen saya Janet sudah Pak nanti nyewa swasta saja gitu. Nah suatu saat saya ingat Pak Luhut ini kan punya orang banyak aja. Terus saya telepon Pak Luhut, ini saya tidak punya pengawal nih. Gimana kenapa? Lah ini loh kasus cicak buaya sudah saya selamatkan Bibit dan Chandra. Ini saya oleh polisi mau dikriminalisasi, ditakut-takuti, tidak ada pengawal gitu. Saya mau nyewa, udah jangan khawatir. Nanti akan ada yang membantu Pak Mahfud. 2 Kopassus, saya tidak tahu Kopassus benar apa tidak. Tapi Pak Luhut bilang gitu. Bukan dari Gultor. Dari Gultor. Oh, dari Gultor, Pak. Pengawal saya kan selalu ada 2 orang. Iya. Ya, sampai hari ini selalu 2 orang. Pak Cukup lah Mahfud 2 telepon orang. Pak Luhut. Ya nelpon. Oh ya sudah Mas, jangan khawatir. Ini nanti kamu kemana-mana sudah ada yang ngawasi. Bener, saya ke Jogja. Ketika itu Pak Luhut tapi Pak Luhut pedagang. udah di bisnis ya. Sudah di bisnis. Kan Bukan waktu saya mengganggu ketua posisi di saya pemerintahan menjabat, Pak Luhut tidak di Wah, pemerintahan. luar Tapi kami biasa. sering ketemu. Udah, jangan khawatir terus. Betul. Saya ke Jogja hanya berdua dengan Sespri yang kecil itu bukan tentara gitu. Waduh. Biasanya disambut rame-rame, tidak ada yang nyambut. Tapi begitu saya keluar ada orang berbisik, Pak. Saya orangnya Pak Luhut katanya. Bapak Wow. tenang aja. Ini nomor telepon saya. Bapak aman di sini gitu. Sampai ke sana pengamanannya Pak Iya, Luhut ya. dari sana. Saya Sampai ke Jogja situ. sudah ada yang jemput. Ya kan enggak benar juga Pak Mahfud tuh ya masa digitukan. Ketua MK waktu itu. Ketua kan. MK, Ya, Pak. Ketua Ya, MK. itu kan nggak fair juga dong gitu kan. Ya terus saya bilang saya selalu dikasih 2 pengawal saya. Sampai hari ini saya selalu, saya cuma 2. Ya. Udah kau pergi sana. Terus tanya, Bapak yang ngapa? Nah, siapa yang mau bunuh saya? Saya bilang. Jadi pengawal Pak Luhut sendiri yang Ya, dikirim saya ke kirim, sana. saya Oh, kasih oke. berapa ada 2 hari. 2 hari ya, 2 hari sampai Karena sudah dapat itu kembali. Oh, saya polisinya telepon balik. Kapolda. Ya. Saya bilang nggak benar kalian ini, saya bilang. Masa itu ketua MK diginikan? Janganlah.
Terus saya kasih pengawal saya dari Kopassus, saya bilang Kopassus, gitu. Terus tuh datang digantikan. Datang. Ya, jadi saya Dan bilang, bener ngawal Mas, saya makan ya, saya coba makan sama istri bersama pengawal gitu. Terus yang ngantar makanan itu, pelayannya itu datang, Pak, itu ada teman Bapak di situ, katanya Bapak makan tenang aja gitu. Saya lihat, oh ini orang tadi yang di bandara yang dikirim Pak Luhut. Gila ya, sampai ke sana ininya. Iya. Iya. Nah, saya baru merasa nyaman, tapi 2 hari sudah itu polisinya datang minta maaf dan nyuruh saya milih pengawal yang sekelas apapun Bapak milih aja gitu. Dikembali aja. ya itulah hidup. Luar biasa Pak. Kita sungguh dapat inspirasi yang sangat kuat dan pelajaran buat kita Pak, buat kami juga para netizen bahwa contoh persahabatan antara Pak Mahfud dan Pak Luhut itu sungguh-sungguh bisa menjadi pelajaran dan inspirasi buat kita semua. Perbedaan kadang-kadang terjadi, tetapi kemudian ini penting Pak. Ini levelnya mesti menaikkan level itu. Perbedaan terjadi, tapi kemudian mensikapi perbedaan itu dengan sangat dewasa dan itu tidak membuat menjadi satu sama lain menjadi Saya masalah. potong dikit ya. Iya Pak. Pernah saya ulang tahun, itu Pak Mahfud tuh ngasih saya hadiah, saya kata hadiah, Iya. menulis di koran apa itu? Di koran Oh ya, di media koran massa. Sindo. Sindo. Kiai Luhut. Tulisnya Kiai Luhut dan Romo Muslim. Saya bercerita gini, Iya, Pak Luhut itu kolom Bapak di Sindo? Iya, Pak Luhut itu seandainya dia orang Madura pasti jadi kiai. Yang sikapnya baik sekali kok, seperti kiai, santun. Nah, Muslim itu seumpama lahir di Batak, saya bilang. Saya Mahfud kalau lahir di Batak mungkin jadi Romo juga, saya bilang jadi pendeta. Sebagai orang yang ulang tahun, Nggak. itu kado ulang tahun seperti apa Pak? Ya tulisan Luhut? saya di ulang Iya. tahun. Ulang tahun Pak Luhut saya memberi tulisan itu. Dia Iya. tulisan itu. beliau Bahwa nulis. ada orang sebenarnya tidak usah karena perbedaan agama itu lalu bermusuhan. Saya dengan Pak Luhut itu sudah seperti santri, Iya. sesama santri, kiai sama kiai gitu Iya. ya. Yang penting kan bangsa dan kemanusiaan gitu. Ada tulisannya tuh di Sindo, masih ingat Pak Luhut? Saya ingat saya. Gimana, Pak? Karena Orang- saya terharu sekali. Iya. Terharu sekali. Kok sampai Pak Mahfud tuh nulis di koran ulang tahun saya dan memberikan apresiasi Iya. tinggi sekali. Saya bilang, saya nggak kayak gituan lah Pak Mahfud, saya ya biasa-biasa aja. Udah, ini pendapat saya kok katanya. Ya terima kasih lah Pak Mahfud. Gitu, Oh, ya. luar biasa. Saya pikir kita juga bangsa ini harus Iya, Pak. membawa sikap-sikap Persis. ya saling memaafkan dan kemudian bersatu untuk membangun republik gitu. Iya. Masa terus-terus dendam? Itu tidak mudah Pak. Itu makanya itu pelajaran penting betul Pak. Ya masa Buat kita dendam siapapun ya. terus nanti Mas Rizal. Ya. Udah Anda marah terus sepanjang ya kamu sakit sendiri nanti kalau dendam terus. Ya betul. Ya, saya enggak pernah, saya marah ya. Hmm. Ya nggak suka bisa aja manusia, tapi jangan dibawa lama-lama. Sebagai penutup Pak, saya pengen Pak Luhut dan Pak Mahfud menyebutkan 3 kata untuk menggambarkan Pak Luhut dan Pak Luhut menggambarkan 3 kata untuk Pak Mahfud. Saya mulai dengan Pak Mahfud dulu. 3 kata untuk Pak Luhut. Loyal, Loyal, disiplin, disiplin, bersahabat. bersahabat. Loyal, disiplin, bersahabat. Pak Luhut, Pak Mahfud apa? Ya orang yang tulus. Tulus. Ya, dan yang pintar menurut saya. Pintar, Dan konsisten terhadap Konsisten. pendiriannya dia. pintar, konsisten. Ini pelajaran buat kita semua, menjadi kesimpulan bahwa nilai-nilai seperti ini kita dapatkan dari persahabatan beliau berdua, persahabatan yang sampai sekarang masih berlanjut dan sungguh-sungguh menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan dengan sahabat Mahfud yang lain. Tepuk tangan buat semuanya. Terima kasih. Makasih Pak.